Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolres Bruno Selatan yang sudah mengeluarkan isi hati. Isi hatinya siapa? Isi hati para polisi semua. Jadi kita polisi itu mengeluhnya itu Pak, kami sedikit, masyarakat banyak. Jadi satu orang berbanding 1000. Mampu tidak? Kunci daripada kemampuan untuk menjaga suatu keamanan, Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa yang pertama dan utama adalah kita semua harus mampu menjadi polisi dirinya sendiri. Apabila kita sudah mampu menjadi polisi dirinya sendiri, kita bisa menjaga kita pun diri sendiri, terus kemudian bisa menjaga keluarga kita, teman kita, lingkungan kita. Kami polisi bukan malaikat. Jadi polisi bisa mengarahkan, dan polisi hanya bisa mengetahui dengan cara-cara strategi polisi untuk membuat suatu keamanan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak-bapak sekalian merupakan yang saya hormati Bapak Kapolres Sumatera Selatan, yang saya hormati Bapak-bapak, yang saya hormati Bapak SPM atau Sopwadi, Maudi, dan senior saya Bapak David untuk Kasar Sumatera Polres TPS. Terima kasih Bapak, yang kami hormati Bapak-bapak jamaah. Mohon maaf saya belum mengenal satu persatu. Mohon maaf saya termasuk kategori baru di Polres TPS. Nama saya Luna Febrianto, pangkat 3. Saya menjabat sebagai Kapolsek Mondano kurang lebih 2 bulan. Kemudian kebetulan saya beragama Islam, jadi tadi langsung mohon maaf kepada langsung sama Pak Kapolres untuk mendampingi beliau sesuai dengan PR atau kegiatan kita yang sudah ditetapkan oleh Polda, yaitu Jumat Suha. Mohon izin, tadi saya sempat bisik kepada Pak Kasat Dimas. Pak Kasat Dimas, saya bicara apa ini? Sudah beliau sampaikan kita bicara toleransi saja. Terus ketika saya merespon bahwa bicara toleransi, saya pas juga. Kenapa pas? Karena mohon izin saya sedikit memperkenalkan diri. Bapak saya asli orang Malaka, ibu saya orang Jogja. Ketika bapak saya kuliah di Jogja, bertemulah dengan ibu saya. Mereka nikah secara Islam di Jogja. Bapak saya Katolik, ibu saya Muslim. Kemudian ibu saya dibawa ke Timor, tapi masuk Katolik dengan berjalannya waktu. Jadi bapak dan ibu saya Katolik. Saya memiliki 10 bersaudara. 9 bersaudara itu adalah Katolik. Saya sendiri yang Muslim. Karena saya ditinggal waktu itu, saya diambil, mohon maaf, dididik sama Pak Wi saya di Jogja. Jadi saya Muslim sendiri. Saudara saya semuanya di Malaka. 9 orang itu Katolik semuanya. Jadi kalau bicara toleransi, ya pas juga. Tapi mohon maaf, saya bukan mau mengajarkan bagaimana itu toleransi, tentunya berbeda. Ketika bapak di rumah dengan beberapa saudara kandung dan saudara yang lain yang semuanya Muslim, ketika keluar tentunya berbeda dengan saya. Tetapi saya bukan ingin membedakan atau yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Tidak bisa seperti itu. Yang bisa menentukan ini boleh dan tidak boleh tentunya adalah kita punya pimpinan umat atau siapa kita bertingkat kepada siapa, kita mengaji kepada siapa. Mohon maaf, ketika salah satu contoh saja mungkin ketika acara kemarin Natal dan Tahun Baru, mungkin sebagian daripada kita ada yang mau atau mau ikut
mengucapkan selamat Natal dan tahun baru kepada rekan-rekan kita yang merayakan. Tetapi ada juga yang tidak memperbolehkan. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak membatasi bapak-bapak untuk itu boleh saja, ini tidak boleh. Itu hak daripada bapak-bapak sekalian. Dan bagaimana kembali lagi, bagaimana bapak berkibar dengan bapak belajar, dengan ustaz siapa bapak belajar, mohon izin, silakan saja. Tetapi kita mengajak sebagai kami sebagai anggota Polri, terutama kami yang Muslim, tentunya kita melihat dari bagaimana kita kebersamaan. Kita banyak cara kita. Jika tidak memang kita merasa bahwa memang kita tidak bisa atau hati kita tidak bisa untuk mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, mungkin bisa dengan berbagai macam cara. Mungkin tetap memaaf dengan saya lihat hanya pengalaman yang dari senior-senior kami di Kupang dan di Jawa, ada yang tetap datang mengunjungi saudara-saudara kita Natalan, datang berkunjung menyampaikan selamat pagi dan selamat siang, dan akhirnya datang dengan kedatangan kita saja. Saya yakin mereka yang Natalan dan tahun baru itu akan merasa dihargai. Mungkin itu salah satu contoh atau pengalaman kami yang memang kalau pengalaman kami di rumah, kalau saya kembali lagi ke rumah, ibu saya itu sama bapak saya sampai detik ini ya selalu lupa kalau saya ini Muslim. Nah, apalagi bapak dengan tetangga atau dengan saudara-saudara lain. Nah, kadang-kala kalau saya datang, mereka mohon maaf, makanan itu sudah tercampur, mereka lupa kan. Nah ya, kita harus bersabar. Ya, memang kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Saya makan ini. Jadi tolong hargai saya. Tidak bisa seperti itu. Mohon maaf, tidak bisa seperti itu. Artinya bagaimana kita sesuai dengan ajaran Rasulullah, bahwa kita harus memberikan penyampaian yang dengan halus, dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kita bicara dengan siapa lawan bicara kita, apalagi orang tua kandung, orang tua yang melahirkan saya. Walaupun berbeda keyakinan, kami tetap berkewajiban untuk menghormati beliau. Saya selalu menyampaikan, mohon maaf mama, bapak saya tidak bisa makan karena sudah tercampur. Aku lupa. Kalau begitu biar berdua terus saja. Seperti itu. Ya, itu di rumah bapak. Tapi malah saya yakin bahwa bapak yang hadir di sini sudah puluhan tahun tinggal dengan yang berbeda keyakinan. Mungkin saya tidak pantas untuk mengajari bapak-bapak kalian dengan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Jumat. Ini mungkin ada masukan atau kritik saran daripada para jamaah sekalian yang menyangkut tentang toleransi ataupun hal-hal yang nanti akan bisa dijawab oleh senior-senior saya yang ada di samping saya. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kapolsek Pol Bandung. Jadi sudah memberikan suatu kesaksian. Ini sudah tingkat naik satu level lagi. Suruh curhat, tapi ini merupakan suatu kesaksian yang namanya toleransi. Kalau yang namanya toleransi, mohon maaf, bukan saya menyimpulkan. Toleransi tergantung daripada kita untuk menyikapi. Saya yakin bahwa masing-masing pemeluk suatu agama mempunyai rel, mempunyai line, mempunyai garis untuk bertoleransi. Inti daripada semua toleransi, salah satu contoh kuncinya adalah kalau untuk di
agama kita, agama Islam, mohon maaf, jangan selalu mengkafirkan orang lain. Itu salah satu contoh bahwa kita sudah bertoleransi. Cukup apa yang kita punya real, kita ikut kita punya real. Jangan sekali-kali mengkafirkan orang lain, itu kurang bagus. Yang mana yang jelas, Ustaz Haris sering mengatakan, lakum dinukum waliyati. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Untuk mencari atau mengingat suatu keimanan itu sebenarnya gampang. Contoh kita pada waktu sholat Jumat, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hati kita merasa bilang persetan, itu perlu dipertanyakan. Begitu juga kalau orang Kristen hari Minggu, pas jam gereja, terus persetan, ambil selimut lagi. Itu perlu dipertanyakan. Berarti keimanan kita mesti perlu dicuci kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Bapak-Bapak untuk memberikan suatu curhatan. Kalau memang baik, dia omong baik.